Ya, baik. Selamat datang kembali di channel Tanya Soal. Di video kali ini kita akan lanjutkan lagi pembahasan soal-soal matematika. Dan bagi kamu yang membutuhkan referensi pembahasan soal-soal sebelumnya, kamu bisa cek link yang sudah kita cantumkan di kolom deskripsi. Dan terima kasih buat kamu yang sudah mensupport channel ini dengan cara like, subscribe, dan juga men-share informasi channel ini kepada teman-teman yang lain. Dan terima kasih khususnya buat kamu yang sudah join dan bergabung di membership channel kita. Dengan bergabung di membership, kamu bisa mendapatkan akses ke video-video yang kita buat khusus untuk kamu yang sudah bergabung. Kita mulai soal pembahasannya. Tulislah koordinat titik pusat lingkaran dan jari-jari R dari persamaan lingkaran berikut. Jadi persamaan lingkaran secara umum dituliskan sebagai X dikurang X pusat dikuadratkan ditambah Y kurang Y pusat kuadrat sama dengan jari-jari kuadrat. Jadi untuk bentuk yang A, X kuadrat kita bisa tuliskan sebagai X kurang 0 dikuadratkan ditambah Y dikurang 0 dikuadratkan sama dengan 81 adalah 9 kuadrat. Maka kita bisa tuliskan, atau ini sebenarnya tetap kita tuliskan 81. Maka karena di sini 0, ini 0, maka pusatnya kita tuliskan sebagai 0,0 dan 81 itu adalah bentuk yang sama nilainya dengan R kuadrat. Berarti R kuadratnya sama dengan 81, berarti nilai R-nya adalah akar 81 yaitu 9. Sehingga kita dapatkan pusat lingkaran adalah di 0,0 dan jari-jari R-nya sama dengan 9. Kita lanjut yang di bagian B. Untuk bentuk X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 49. Maka dengan pola pengerjaan di soal sebelumnya, kita bisa dapatkan kesimpulan bahwa pusatnya juga di 0,0. Kemudian nilai dari R kuadrat adalah 49. Berarti nilai R-nya adalah akar dari 49 yaitu 7. Dengan demikian yang di bagian B pusatnya juga di 0,0, jari-jarinya 7. Kita lanjutkan ke soal berikutnya yang di bagian C. X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 20. Bentuknya masih di X kuadrat tambah Y kuadrat, maka langsung kita tuliskan bahwa pusat lingkaran ada di 0,0. Nilai R kuadratnya sama dengan 20, berarti nilai R-nya sama dengan akar 20. Akar 20 tidak bisa kita dapatkan dalam satu bentuk bilangan bulat. Kita ubah ini menjadi akar dari 4 dikali 5. Akar 4 adalah 2, akar 5 tetap, maka jari-jarinya adalah 2 akar 5. Kemudian kita lanjutkan ke soal di bagian D. Bentuknya X kurang 1 kuadrat tambah Y kurang 6 kuadrat sama dengan 18. Kita perhatikan di sini negatif XP, di sini negatif 1, berarti XP-nya adalah 1. Kemudian negatif YP sama dengan negatif 6, berarti YP-nya adalah 6. Ini berarti nilai dari pusatnya adalah di 1,6. Kemudian langkah kedua kita mencari R kuadrat sama dengan 18, maka nilai R-nya adalah akar dari 18. Akar 18 dapat kita tuliskan sebagai 9 kali 2. Kita akarkan, akar 9 nilainya 3, maka jari-jarinya adalah 3 akar 2. Kita lanjut ke yang di bagian E. X tambah 3 kuadrat ditambah Y kurang 4 kuadrat sama dengan 12. Maka X pusatnya sama dengan, kalau sini negatif XP sama dengan 3, berarti XP-nya sama dengan negatif 3. Kemudian negatif YP sama dengan negatif 4, berarti nilai Y pusatnya 4. Ini berarti pusat lingkaran berada di minus 3,4. Kemudian R kuadratnya sama dengan 12, berarti nilai R-nya adalah akar dari 12. Akar 12 dapat kita tuliskan sebagai 4 dikali 3. Akar 4 adalah 2, akar 3 tetap, maka jari-jarinya adalah 2 akar 3. Kita lanjut ke yang di bagian F. X kurang 5 kuadrat ditambah Y kurang 7 kuadrat sama dengan 36. Negatif SP sama dengan negatif 5, berarti XP-nya sama dengan 5. Begitu juga dengan negatif YP sama dengan negatif 7, berarti YP-nya 7. Ini berarti bahwa pusat lingkaran berada di koordinat 5,7. Kemudian R kuadrat sama dengan 36. Berarti nilai dari R adalah akar dari 36. Kebetulan akar 36 bisa langsung kita dapatkan, nilai R-nya sama dengan 6. Jadi kita sudah mendapatkan koordinat titik pusat lingkaran dan juga jari-jari
dari persamaan lingkaran yang diberikan di soal. Kita lanjut ke soal berikutnya. Jika X dan Y sedemikian sehingga AX kuadrat tambah AY kuadrat sama dengan C adalah persamaan lingkaran dengan jari-jari R sama dengan akar dari C per A, tentukan jari-jari lingkaran di bawah ini. Jadi ada 4 soal. Kita tuliskan yang di bagian A, 2X kuadrat ditambah 2Y kuadrat sama dengan 36. A itu adalah koefisien dari X kuadrat dan Y kuadrat. Di sini koefisien X kuadrat dan Y kuadratnya adalah 2. Kemudian C itu adalah nilai yang sesudah sama dengan. Berarti dalam hal ini C-nya adalah 36. Kita akan menghitung nilai dari jari-jari menggunakan rumus R sama dengan akar C per A. Berarti nilai dari jari-jarinya sama dengan akar dari C, 36, dibagi 2. Berarti menjadi akar 18. Akar 18 dapat kita tuliskan sebagai akar 9 dikali 2. Maka nilai dari jari-jarinya adalah 3 akar 2. Kita lanjut yang di bagian B. Untuk soal 3X kuadrat ditambah 3Y kuadrat sama dengan 27, kita tuliskan A itu adalah koefisien dari X kuadrat dan Y kuadrat. Maka angka di depan X kuadrat itu adalah 3. Kemudian nilai C adalah nilai yang sesudah sama dengan, yaitu 27. Maka sesuai dengan rumus R sama dengan akar dari C per A, kita dapatkan nilainya adalah 27 dibagi 3. 27 dibagi 3 adalah 9, maka R-nya adalah akar 9, atau dapat kita hitung sebagai nilainya adalah 3. Kita lanjut yang di bagian C. Untuk soal 4X kuadrat ditambah 4Y kuadrat sama dengan 25, maka nilai A, yaitu koefisien X kuadrat dan Y kuadrat, adalah angka 4. Kemudian nilai C adalah nilai yang sesudah tanda sama dengan, yaitu 25. Maka kita hitung nilai jari-jari menggunakan rumus akar dari C per A. Maka akar dari 25 per 4, masing-masing kita akarkan. Akar 25 adalah 5, akar 4 adalah 2. Berarti jari-jari untuk soal di bagian C ini adalah 5 per 2. Kita lanjutkan lagi yang di bagian D. 5X kuadrat ditambahkan dengan 5Y kuadrat, hasilnya sama dengan 50. Maka kita tuliskan nilai A adalah koefisien dari X kuadrat dan juga Y kuadrat. Jadi angka depannya adalah 5. Nilai C adalah nilai yang sesudah sama dengan, yaitu 50. Maka kita hitung nilai dari jari-jari menggunakan rumus akar dari C per A. Akar dari 50 dibagi 5, kita bagikan 50 bagi 5 adalah akar 10. Dan kebetulan akar 10 tidak bisa disederhanakan lagi, maka jawabannya jari-jarinya sama dengan akar 10 adalah hasil akhirnya. Jadi demikian pembahasan soal untuk video kali ini. Akan kita lanjutkan lagi pembahasan soal berikutnya untuk di video selanjutnya. Jadi pastikan kamu mengikuti pembahasan di channel kita. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di pembahasan berikutnya.